Oke. Oke, seperti biasa, saya atau kali ini menggunakan WSP backlink-nya. Nanti saya kasih tahu teknik-tekniknya. Langsung aja kita praktekkan bareng-bareng ya. Sebentar saya setting-setting dulu. Oke, bismillah. Yang paling pertama, kalau saya biasanya sebelum saya mengerjakan suatu project atau suatu kerjaan, pasti saya siapkan dulu aspek-aspeknya. Aspek itu apa aja sih? Nih, saya sudah siapkan di dalam notepad ya. Nih, bisa dilihat. Karena ini kan masih berbentuk backlink postingan ya. Jadi nanti langsung saya praktekkan seperti apa dan hasilnya seperti apa. Nah, jadi kalau saya biasanya sebelum mengerjakan suatu itu, saya persiapkan dulu aspek-aspek yang diperlukan. Contohnya, untuk pertemuan hari ini kan posting biasa di WSP, cuma nanti kita masukkan backlinknya. Nah, di sini sudah saya siapkan semuanya dari nama produknya, terus ada keyword-keywordnya, terus ada deskripsi mengenai spesialis apa dia produknya, terus di sini ada wilayahnya, target wilayahnya, dan nomor telepon, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Jadi biasanya tuh kalau saya, misalkan saya dikasih project atau dikasih suatu kerjaan, pasti saya siapkan dulu aspeknya. Yang paling penting tuh keyword. Kenapa yang paling penting keyword? Karena keyword itu adalah pondasi atau penentu di mana kalau misalkan keywordnya bagus, pasti kedepannya bagus gitu. Jika kalau keywordnya berantakan, ya kedepannya berantakan gitu. Jadi ya percuma kita udah capek-capek posting, apalagi deskripsinya serapih mungkin, sebagus mungkin, gambar kita edit sebagus mungkin, tapi keywordnya berantakan, itu nggak bakal muncul di halaman satu Google. Nah, jadi kalau saya biasanya lebih fokus atau lebih utama ke dalam keyword dulu. Kalau keywordnya sudah bagus, menurut saya sudah bagus, sudah oke, barulah nanti saya kerjakan keyword tersebut. Nah, saya biasanya seperti ini ya, saya siapkan dulu nih keywordnya saya, lalu yang kedua gambar. Gambar. Nah, ini ya, ini gambarnya ya. Nah, ini gambar ya. Kalau gambar ya preferensi masing-masing, cuman kalau selagi menggunakan yang namanya WSP, usahakan gambarnya di resize seminimalisir mungkin. Kenapa? Karena biar website website kita itu tidak lemot. Nah, kan yang sudah saya sering sampaikan, untuk ukuran gambar di dalam WSP itu 400 kali 400 biar lebih cepat websitenya, lebih enteng, dan juga si Google lebih gampang merayapi. Sebentar ya, ini kayaknya gambar gede nih. Sebentar ya, saya ubah dulu. Kalau nggak salah gede nih gambarnya. Terus resize, resize. Di sini, terus mana resize ya? Mengubah gambar tuh bisa enggak kita diajarin tuh? Bisa Bu, bisa. Mungkin nanti ada satu sesi ya. Jadi karena mungkin untuk pertemuan saat ini saya mengikuti silabus saja dari TTK. Nanti ada Bu satu sesi saya ngajarin menggunakan Irfan View Bu. Sebentar yang mana ya resize, resize. Ini dulu foto deh. Oke, terus saya resize di sini. Saya resize manual ini. Ubah ukuran gambar. Nah, kalau ini kan lumayan repot ya salah satu ya. Nanti mungkin ada satu sesi saya mengajarkan ada nama apa kayak aplikasi atau tools namanya itu Irfan View di mana Irfan View itu bisa mengecilkan gambar secara massal dan juga membuat ukuran file gambar kecil. Itu bagusnya Irfan View. Mungkin nanti ada satu sesi ya. Jadi ditunggu aja. Ini saya taruh di mana nih? Gambar. Ya kayaknya karena tidak bisa memperkecil gambar, nggak ada yang bisa kita kerjakan nih sekarang. Ya, bener Bu Ama. Oke, sudah gambar udah. Gambar udah dikecilkan. Yang pertama keyword. Pastikan keywordnya dibuat sebagus mungkin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua gambar. Diusahakan gambarnya diminimalisir terkecil mungkin. Pokoknya paling mentok itu 500 kali 500 itu udah paling mentok. Nah, kalau bisa di bawahnya 400 kali 400, 4,5 kali 4,5 boleh. Oke, sudah ya. Langsung aja kita back to praktek. Seperti biasa, saya buka domain saya dulu, carousel.biz.id.
Kalau saya biasanya seperti ini tekniknya. Yang pertama, website tanpa admin panel, seperti ini tampilannya ya. Jadi nanti setiap kita mengerjakan di admin panel, kita langsung bisa melihat di hasil sininya. Lalu yang kedua, baru saya buka admin panelnya. Di master data, seperti biasa, ini backlink berantai ini seperti kita posting biasa, cuma nanti ada sedikit teknik yang diubah, nanti langsung saya praktekin aja ya. Kebetulan ini produknya baru, produk saya ini baru, penyakit, berarti saya bikin kategorinya dulu aja. Ada nggak ya penyakit dokter? Nggak ada, berarti saya bikin dulu aja deh. Saya bikin kategorinya spesialis penyakit kulit. Nah, ini dia. Karena ini produk saya ya, jadi saya bikin kategori baru, spesialis penyakit kulit. Submit. Kalau kategori udah dibikin, langsung kita upload atau kita bikin satu postingan biar nanti bisa muncul di halaman Google. Seperti itu. Langsung ke produk, seperti biasa, plus produk. Oke, saya masukkan dulu kategorinya. Kategorinya tadi spesialis, SSSS. Nah, ini dia. Nah, untuk nama produk ini, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya masih bingung atau ada yang baru, ini saya jabarkan secara ringkas ya dari atas sampai bawah dulu nih. Kategori tadi kita bikinnya ada di sini, ada di menu kategori. Itu yang pertama. Yang kedua ada nama produk nih. Nama produk ini adalah keyword, di mana di WSP itu atau di postingan WSP penentunya itu ada di nama produk atau keywordnya. Kalau misalnya keywordnya berantakan, hasilnya juga berantakan, nggak bakal muncul di Google gitu. Jadi usahakan nama produknya ini bikin keyword long tail. Long tail itu apa? Ada keyword depan, keyword produk, keyword akhiran, dan juga ada keyword nama daerah seperti itu. Lalu gambar yang sudah saya sampaikan sering berulang-ulang kali untuk gambar usahakan 400 kali 400. Nah, di bawahnya lagi ada deskripsi. Nah, untuk harga ini bebas, boleh diisi, boleh enggak. Cuman kalau saya biasanya nggak usah, saya langsung saya skip aja. Deskripsi nanti saya praktekkan. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung, deskripsinya nggak ada, apalagi kalau misalkan deskripsinya singkat. Nanti kita bisa menggunakan namanya ChatGPT. Nanti langsung saya praktekin aja. Nah, di bawahnya ini ada tag keyword dan juga meta keyword. Di mana tag keyword dan juga meta keyword itu disamakan saja dengan nama produk nih atau keywordnya atau keyword utama. Jadi nama produk, tag keyword sama meta keyword disamakan aja nggak apa-apa, aman, malah lebih bagus. Di bawahnya lagi ada meta deskripsi. Nah ini ya, di mana meta deskripsi itu kalau misalkan belum tahu Bapak Ibu semuanya, ini langsung saya praktekin aja di mana munculnya meta des. Ini ya contohnya, saya mau nyari produk jual sepatu original. Nah, metadis itu muncul di mana? Metadis itu muncul di bawah keyword. Nah, ini ya. Nih, yang saya blok ini adalah metadis atau meta deskripsi. Yang atas ini adalah keyword ini ya. Biru-biru ini keyword. Yang bawahnya ini adalah metadis nih, yang kecil teksnya. Metadis itu cuma bisa maksimal 160 karakter. Sebenarnya bisa banyak, cuman yang muncul di sini tuh mentok banget 160 karakter. Kalau misalkan kita naruh 200, 220 nanti bakal kepotong nih seperti ini tuh, ada titik-titik-titik nih. Ini dia kepotong. Kenapa? Karena di metadesk Google itu paling mentok 160 karakter seperti itu. Oke, lanjut. Di bawahnya ada konten Google. Nah, kalau ini nanti diisi aja sesuai nanti langsung kita praktekin bareng-bareng. Dan di bawahnya ada nama judul, ini nama produk kita. Di bawahnya lagi ada nomor WhatsApp. Dan jangan lupa untuk nomor WhatsApp dimasukkan nolnya diganti 62. Jadi misalkan nomor saya 62813995354428 seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada teks WhatsApp. Di mana teks WhatsApp ini penentu juga sih. Kenapa penentu? Kadang tuh orang udah ngelihat website kita, page one, terus dia ngeklik page one kita website, terus dia baca deskripsinya, terus diklik otomatis WhatsApp-nya, WhatsApp yang ada di dalam postingan kita, lalu tiba-tiba dia cuma ngeliat sekilas wording WhatsApp-nya nggak tertarik, nah otomatis dia males. Makanya usahakan juga untuk teks WhatsApp
dibuat semenarik mungkin biar orang tersebut kalau sudah ngeklik WhatsApp atau button WhatsApp di dalam postingan website kita, otomatis nanti akan langsung masuk ke sini. Ini saya praktekin aja. Di mana teks WhatsApp itu muncul. Nih, ini kalau diklik ya, ini kan link WhatsApp ya, button WhatsApp nih diklik, langsung masuk ke yang namanya wording WhatsApp. Ini tuh sebutannya wording WhatsApp ya, tuh. Nah, usahakan bikin ininya tuh semenarik mungkin nih. Halo Kak, saya minta info lengkap tentang jasa konveksi, lain-lain, dan jaket berkualitas. Jadi usahakan banget untuk teks WhatsApp atau wording WhatsApp sebutannya dibuat semenarik mungkin biar orang lanjut ke continue to chat biar gitu biar jadi kita tinggal prospek di WhatsApp gitu jangan sampai dia mandek atau mentok di halaman sini gitu. Oke, back to topic. Di bawahnya ini ada link ya, ini bebas boleh diisi boleh enggak. Kalau saya biasanya mentok di teks WhatsApp langsung saya submit. Nah, oke, sudah saya ringkas atau jabarkan secara detail, langsung kita praktekin bareng-bareng ya. Dari paling atas, nama produk adalah keyword. Nah, ini keyword karena saya sudah bikin di dalam notepad ya. Nih, yang tadi sudah saya sampaikan, keyword itu ada fase apa ya sebutannya? Fase bukan ya? Penempatan. Penempatan itu apa aja? Kalau bisa dilihat share screen saya ini, klinik penyakit adalah keyword produk ya, keyword produk nih. Keyword produk. Lalu di belakang ini ada terbaik. Terbaik ini adalah keyword akhiran, di mana setiap orang di Indonesia maupun di seluruh dunia, kalau dia ingin mencari suatu produk, pasti dia ada tambahan kata entah terbaik, termurah, terdekat, terus terjangkau, murah banget gitu. Contohnya seperti itu. Nah, jadi usahakan dikasih keyword akhiran. Nah, ini. Lalu di paling akhir banget ada yang namanya keyword wilayah. Wilayah itu apa? Nih, contoh wilayahnya nih. Jati Asih, Bekasi Selatan, yang pertama. Yang kedua, Jaka Mulia, Bekasi Selatan. Yang ketiga, Jaka Setia, Bekasi Selatan. Dan yang keempat, Bekasi Selatan. Jadi, usahakan di setiap kita main WSP atau semua website, kalau misalkan kita bikin keyword, usahakan dicantumin nama daerah. Kenapa dicantumin nama daerah? Biar seenggaknya bisa hal langsung page one jujur. Kalau misalkan kita tidak menggunakan nama daerah ini atau nama wilayah atau nama kota, kemungkinan page one-nya sulit. Kenapa? Karena bersaingnya sangat tinggi gitu. Makanya fungsi nama kota ini lumayan bagus, tapi nanti hasilnya juga tidak jelek-jelek banget gitu. Seenggaknya masih ada orang yang mencari di daerah tersebut. Oke, langsung aja. Keyword pertama ya, ini keyword pertama saya. Klinik ini nggak usah saya sebutin ya, nggak enak soalnya saya. Nah, saya pakai kotanya yang di Jati Asih. Nih, Jati Asih, Bekasi Selatan. Ini ya. Nah, seperti ini. Jadi, klinik ini adalah keyword utama. Penyakit ini adalah nama produk saya ya atau sebutannya misalkan nih klien saya itu punya produk ini nih, penyakit ini. Nah, otomatis kita ya tetap cantumin ini namanya keyword utama keyword produk. Nah, di mana di keyword produk ini ya pastinya harus kita cantumin. Nah, beda hal kalau kita nyari, jadi kita cukup mencari itu keyword utama, keyword akhiran, dan juga keyword nama kota. Seperti itu. Jadi, klinik ini adalah keyword utama atau keyword depan, bebas sebutannya apa aja boleh. Lalu penyakit ini adalah keyword nama produk. Nah, ini ya, ini keyword nama produk. Terbaik ini keyword akhiran. Lalu di Jati Asih Bekasi Selatan ini keyword nama wilayah. Jadi usahakan kalau kita ingin bermain keyword, mungkin nanti ada satu sesi ya, satu sesi saya cara mengajarkan mencari keyword yang traffic. Nanti ada satu sesi, ditunggu aja. Oke, langsung back to topic karena pembahasan sekarang kan backlink dulu aja ya. Jadi kita belajarnya pelan-pelan aja, step by step. Oke, kita upload gambar seperti biasa. Mas Abdul, tanya Mas Abdul. Ya, boleh Pak. Silakan. Itu kan judulnya ada 3 baris itu. Yang baris 2 sama baris 3 itu siapa itu? Gak usah, kosongin aja. Kosongin aja Pak. Jangan prediksi baris 2, baris 3. Nanti berantakan malah. Jadi kita fokus di baris 1 aja ya Pak. Bagus juga nih pertanyaannya. Jadi saran saya, kan di sini ada baris 2, 3 nih. Gak usah, udah kita fokus di baris 1 dulu aja.
Jadi kita nggak usah terlalu menggebu-gebu, nggak usah terlalu pusing-pusing. Pokoknya setiap ada kolom diisi satu-satu aja, nggak usah dua tiga, nggak perlu. Yang penting kita ngisi satu kolom ini di baris pertama, yang pasti harus page one. Nah, seperti itu aja, Pak. Terus bedanya judul yang di atas nama produk itu sama yang judul di bawah apa, Mas Abdul? Yang mana, Pak? Yang di bawah postingan ada judul juga tuh. Yang tadi ada nomor WA-nya tadi di atas Ini, tadi. ini, Ah, ah. ini cuman patokan nanti bakal muncul di panel panel MS kita doang, Pak, gitu. Nggak ngaruh di website, nggak ngaruh di SEO, nggak ngaruh di Google, nggak ngaruh, Pak, gitu. Ini cuma Jadi hanya patokan aja, gitu, bisa Pak. main aja sama nama produk ya. Kalau saya biasanya nama judul ini cuma nama produknya aja. Contohnya, nama produknya ini kan, kalau saya biasanya ya, nama judul nih saya blok ya, klinik, penyakit, sampai sini doang saya biasanya nih. Nah, untuk keyword akhiran dan juga keyword wilayah nggak saya cantumin gitu. Jadi kalau untuk nama judul saya cuma pakai ini doang, keyword awalan dan keyword nama produk, seperti itu, Pak. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada deskripsi. Kalau misalkan bingung, bisa menggunakan Chat GPT. Sekarang udah canggih ya. Cuman sekarang jujur Chat GPT ini dia versinya update ya tuh. Jadi 5.0 hasilnya kurang bagus, nggak seperti dulu. Jadi kayak dibikin terstruktur kurang kurang mantep gitu. Kalau kalau dulu kita perintah sekali langsung jadi. Sekarang perintah sekali nanti kayak dikasih opsi sama dia nih. Jadi memperlama sih menurut saya. Harus detail. Harus detail bener, Pak. Coba Trik ya. ngabisin kuota yang gratis, Bang Oh Abdul iya itu. bener tuh, Pak. Makanya di ini ya, Pak, update ya. Tanya lagi, saya juga gitu. Klinik penyakit terbaik di Jati Asih, Bekasi Selatan. Oke. Untuk perintahnya ini bebas ya, perintah preferensi masing-masing. Buatkan saya artikel SEO yang menarik untuk produk saya. Wes, bentar. Tuh kan dikasih satu, dua gitu. Apa-apa, kita tentuin aja, kita gunakan aja nih, apa aman. Oke, langsung aja saya copy dari paling atas sampai ke paling bawah nih. Dikasih nomor-nomor WhatsApp juga sama dia nih, bagus. Cuman hubungi kaminya aja, nggak usah nih. Maaf, sampai hubungi kami aja. Oke, balik ke admin panel. Yang sudah saya copy di ChatGPT atau deskripsinya, bebas sebutannya, boleh deskripsi, boleh artikel, boleh postingan, bebas apa aja sebutannya, yang penting sama intinya kita masukkan ke dalam deskripsi. Oke, nah ini kan ada garis-garis ya. Usahakan garis-garisnya dihapus ya, biarin kelihatan rapi aja. Karena kalau tidak dihapus, kita kelihatan banget copy paste dari ChatGPT. Jadi biar keren aja gitu. Nah, oke. Dan usahakan ini dipastikan di bold ya. Ini headline ya. Klinik penyakit terbaik di Jati Asih, Bekasi Selatan. Pokoknya yang di atas, paling atas ini adalah headline atau keyword. Jadi kita blok aja. Atau maaf, kita bold biar terlihat keren ya. Jadi orang kalau buka langsung ke distract dia sama headline-nya ini. Oke, ini masih ada garis nih. Saya hapus. Oke, aman. Oke, sudah. Oke, dan jangan lupa di setiap postingan dikasih 3 aspek. Apa aja itu 3 aspek? CWA yang pertama. CWA itu apa? CWA itu ini, nih, link WhatsApp. Kalau kita tidak menggunakan yang namanya CWA atau kita tidak ketik CWA, ini otomatis link WhatsApp ini nggak ada gitu. Jadi orang kalau udah masuk ke website kita, jadi kita percuma nih page one, tapi kita tidak mencantumkan WhatsApp kita gitu. Jadi fungsi CWA adalah link WhatsApp seperti ini. Kalau diklik nanti masuk ke WhatsApp kita ya. Lalu yang kedua adalah SEO deny. SEO deny itu apa? SEO deny itu adalah kita bisa apa ya namanya, menggait keyword secara otomatis. Nanti langsung saya contohin aja ya, karena saya sebutannya bingung juga. Pokoknya keyword kita atau nama produk kita ini muncul di sini tanpa kita ketik-ketik nih, karena dia udah dibuatkan dengan yang namanya SEO deny seperti itu. Lalu yang aspek ketiga itu adalah SEO baca.
SEO baca itu apa? SEO baca adalah saat postingan kita yang lainnya bakal muncul di postingan yang ini, tapi secara kecil nanti langsung saya kasih lihat aja di mana. Kalau iya aku ambil sakit kecil. Intinya SEO baca ini kita memunculkan artikel atau postingan kita yang lainnya seperti itu. Jadi orang kalau udah scroll sampai bawah, dia misalkan pengen penasaran sama produk yang lain, nanti dia bakal ngeklik produk kita yang sudah di randomkan secara otomatis dimunculkan seperti itu. Nah, untuk tag keyword dan juga meta keyword yang sudah saya sampaikan tadi, disamakan aja dengan nama produk. Ya, nama produk. Nah, ini metadesc nih. Metadesc juga penentu juga nih. Kenapa penentu? Karena biarin orang tuh rata-rata ya, kalau dia ingin mencari produk, yang pasti kan dia pertama kali nyari kan keyword ya. Keyword itu contohnya nih, saya nyari baju. Saya tuh pasti bakal nyari jual baju Barcelona terdekat di Bekasi seperti itu contoh. Nah, kalau dia sudah mengetik itu, nanti kan yang sudah sering Bapak Ibu semuanya lihat kan, yang biru-biru itu keyword ya, yang seperti ini nih. Ini tuh keyword ya. Dia paling pertama yang dilihat sama dia sebelum dibuka websitenya itu adalah keywordnya nih, keywordnya nih. Ya, ini keywordnya contoh jual sepatu second, jual sepatu second. Nah, ini keywordnya ya. Nah, lalu yang kedua, dia pasti bakal ngelihat yang namanya metadesc nih, metadesc. Pasti 100% orang itu pasti bakal ngelihat metadesc. Kenapa? Karena dengan adanya metadesc ini sudah dibuatkan headline-nya atau deskripsi secara singkat yang menarik tentang website kita atau tentang produk kita gitu. Jadi usahakan metadesc-nya dibuat semenarik mungkin biar orang makin tertarik gitu. Biar dia bener-bener ngeklik website kita. Kalau misalkan bingung, kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT aja. Nggak usah bingung-bingung, jujur. Cuman kalau misalkan mau lebih bagus, gunakan sendiri. Nggak usah gunakan ChatGPT gitu. Contohnya gunakan sendiri. Misalkan Bapak Ibu produknya itu, contoh lah produknya misalkan travel haji dan umroh. Nah, ditaruh di metadesknya itu dikasih penawaran cashback gitu. Terus misalkan cashback, terus misalkan dapat voucher dan lain-lain. Jadi dikasih penawaran-penawaran yang menarik biar orang bener-bener ngeklik website kita atau ngeklik keyword yang sudah kita SEO-kan seperti itu. Oke, aduh. Untuk perintah metadesc ya, sebentar ya. Oke, buatkan saya 160 karakter metadesc yang strong hook. Kenapa strong hook? Kalau yang udah bermain meta ads pasti tahu kok kenapa rata-rata harus yang ngehook biar orang ke-distract aja saat dia membaca suatu deskripsi atau suatu artikel tersebut. Butuh klinik, oke nih bagus nih. Butuh klinik aman, pengobatan tuntas, konsultasi sekarang juga. Oke, boleh. Tapi saya taruh di WSP, admin panel, metadesc, taruh. Nah, sini. Kenapa saya sarankan 160 karakter aja? Jadi nanti yang bakal muncul di sini, di metadesc sini cuma 160 karakter, tidak lebih tidak kurang nih di sini nih. Kalau misalkan 200 boleh, 200, 250 sah saja. Cuma nanti bakal kayak gini tuh, ada titik-titik. Ini tuh namanya kepotong. Nah, ini dia nih pas nih 160 karakter nih. Nih, ini dia 160 karakter nih pas. Nah, kalau yang atasnya ini dia mungkin lebih karena dia ada titik-titik-titik gitu. Kenapa saya sarankan cukup dengan 160 karakter aja, biar pas aja. Biar nggak lebih, nggak kurang. Nah, untuk konten Google-nya SEO-DNA aja kita isi seperti biasa. Lalu jangan lupa ya dicentang ini ya, cek tampilkan di halaman home biar muncul di halaman home WSP kita atau website kita. Judulnya seperti biasa kita ambil nama produknya aja, tapi sampai sini aja. Keyword utama dan juga keyword produk. Nah, taruh di nama judul. Nomor WhatsApp-nya seperti biasa kita masukkan. Dan jangan lupa di setiap nomor WhatsApp, nolnya diganti 62 biar terdeteksi atau terdetek. Nah, kadang kalau misalkan 62-nya diganti 0, nanti kadang-kadang nggak kedetek. Jadi usahakan 62-nya diganti 0. Maaf, 0-nya diganti 62, seperti itu. Nah, ini adalah teks WhatsApp. Teks WhatsApp ini usahakan buat semenarik mungkin. Coba, saya gunakan ChatGPT nih. Saya belum pernah nih. WhatsApp juga nih. Buatkan saya teks WhatsApp yang menarik agar orang
melanjutkan melanjutkan ke WhatsApp saya. Aja udah. Saya penasaran juga nih. Kayak gini malah ya. Terima kasih. Halo. Oh, ini boleh nih. Halo, terima kasih sudah menghubungi klinik. Ini boleh nih, ini aja. Tapi ini dipanjang ya. Coba saya minta buatkan lagi. Buatkan satu teks WhatsApp yang ngahuk. Saya penasaran juga nih teks WhatsApp. Halo, apakah Anda sedang mencari? Oke, ini boleh nih. Ini boleh nih, bagus nih. Saya copy, terus saya taruh di teks WhatsApp. Oke, kalau yang lain-lainnya ini kayak link ini dan keyword awalan, keyword akhiran, provinsi, bebas, boleh diisi, boleh enggak. Cuman kalau saya biasanya nggak pernah saya isi, jadi saya isi paling mentok di teks WhatsApp aja, itu udah paling mentok. Langsung saya submit. Nah, kalau sudah submit, nah langsung kita cek hasilnya seperti apa. Kenapa saya saranin kita buka websitenya secara langsung nih, jadi kita bisa ngecek hasil yang sudah kita buat di admin panel. Nah, ini ya, klinik penyakit terbaik di Jatiasi, Bekasi Selatan. Kita buka. Nah, ini adalah headline yang tadi saya, pokoknya di setiap headline usahakan di bold ya, biarin dia tebal, biarin bagus. Jadi orang otomatis akan terdistract sedikit ini dengan headline yang sudah kita bikin. Lalu untuk deskripsi bebas, preferensi masing-masing. Nah, di bawahnya ini ada COWA atau link WhatsApp yang sudah saya sisipkan tadi, 3 aspek di dalam deskripsi, COWA, CODNA, saya baca. Nah, yang ini tuh COWA, di bawahnya ini tuh CODNA ini. Karena si Seodena itu dia bakal narik keyword kita secara otomatis. Jadi tanpa kita bilang atau tanpa kita suruh, nanti dia sudah muncul sendiri gitu. Nah, di bawahnya ini adalah SEO baca tuh, baca juga. SEO baca tuh adalah kayak kita menampilkan secara singkat atau secara ringkas tentang postingan kita yang lainnya nih. Contoh seperti ini ya, distributor kandang ayam. Ini kalau diklik masih tetap ke website saya tuh, masih sama gitu. Jadi secara otomatis saja, secara random gitu. Jadi kalau di Karena artikel itu Bang, maaf Bang Dul. Di ya artikel COWA nggak berfungsi ya kayaknya Bang Dul. nggak berfungsi Pak. Hmm. CWA berfungsi cuma di beranda postingan biasa Pak, seperti itu nih di sini. Oh iya, ya, oke. Nah, saya lanjut dikit ya, karena kan ini kan kita materinya backlink-nya. Backlink itu yang pastinya harus mempunyai beberapa link postingan tersebut atau link postingan yang minimal banget 3 atau 4 lah. Ini saya baru bikin satu nih. Ya, ini satu. Saya mau coba, ini kan sudah saya siapkan nih keyword-keywordnya nih ada 4 ya. Jadi mau saya bikin 4. Nah, teknik backlink apa tadi materinya ya? Saya juga lupa lagi. Oke, backlink berantai. Nah, sebetulnya backlink berantai itu seperti apa? Nanti langsung kita praktek ini sudah mulai masuk ke sesi yang namanya backlink berantai. Karena saya sudah membuat satu postingan dasar, ini postingan dasar ya. Tapi jangan lupa postingan dasarnya dibuat sebagus mungkin. Seperti ini contohnya nih, dari keywordnya bagus, terus juga deskripsinya singkat-singkat aja nggak apa-apa. Aman kok. Yang penting keyword sama gambarnya usahakan bagus. Gambar 400 kali 400, keyword usahakan bikin sebagus mungkin. Kalau sudah, langsung kita posting yang kedua. Nah, ini saya sudah mulai menggunakan teknik namanya itu backlink berantai ya. Seperti biasa, kita upload biasa, seperti biasa kok uploadnya. Cuma nanti ada beberapa pengaturan yang saya edit sedikit lah kurang-kurangnya. Mungkin ada 1 keyword, 2 keyword lah nanti saya sisipkan. Ntar saya masukin kategori tadi apa ya? Spesialis. Nah, ini dia nih. Oke, seperti biasa nama produk, keyword yang kedua nih ya, klinik terdekat. Tadi saya pakai nininya di Jaka Mulia nih, Bekasi Selatan. Oke, copy. Nah, klinik penyakit terdekat di Jaka Mulia. Tadi kan yang pertama kan
di Jati Asih, tapi masih di Bexel, masih di Bekasi Selatan. Jadi sekarang saya tetap masih fokus di Bekasi Selatan, tapi beda kecamatan gitu. Gambar dimasukin, gambar boleh sama, boleh enggak, bebas kok, aman. Nah, terus deskripsinya saya menggunakan ChatGPT aja, biar cepat. Oke, ininya tadi saya sudah ada perintahnya di atas ya. Nanti mungkin promnya ini saya kirimin aja, nanti saya share linknya ini, biar Bapak Ibu tidak bingung. Atau malas ngetik-ngetik kan, nanti langsung saya aja ini saya kirimin nanti nih. Abdul And, tahu aja. kenapa? Tahu aja kita malas. Nah, itu saya mah tahu, Pak. Tenang, Pak. Aman, aman. Suhu kok males. Klinik penyakit kelamin. Nah, ini ya, di copy seperti biasa, di copy sampai ke bawah nih, sampai ke sini aja deh, sampai hubungi kami nih. Nah, ini ya, saya copy dulu, saya taruh di deskripsi. Nah, ini saya rapikan sedikit ya, sebentar ya, Bapak Ibu semuanya, ini saya rapikan sedikit dulu, biar rapi. Nah, seperti biasa di dalam deskripsi ada 3 aspek ya, CWA, SEO Denai, dan juga SEO Baca. Nah, lalu ini saya hapus garis-garisnya. Oke, oke, oke. Nah, ini saya bold ya. Saya bold biar tebal. Nah, untuk menggunakan backlink berantai, yang pastinya kita ambil link postingan yang pertama. Nah, tadi kan saya sudah posting nih, yang pertama nih, klinik penyakit terbaik di Jati Asih Bekasi Selatan. Ya, ini ya, yang sudah muncul ini kan postingan yang pertama kali saya bikin nih, itu ya nih. Nah, kita ambil linknya, caranya diklik dulu 1 kali, terus diklik 2 kali. Kenapa? Seperti itu, biar HTTPS-nya muncul, biar lengkap, biar kita tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Jadi saran saya kalau seperti ini tuh nanti cuma segini doang tuh, carousel HTTPS-nya nggak muncul. Caranya seperti gimana? Diklik dulu 1 kali, terus diklik 2 kali. Nah, nanti dia bakal muncul nih lengkap. https://carousel.biz.id semuanya sama nama-nama produknya nih, garis-garisnya 519, berarti postingan ke 519. Ini kita ambil link postingan yang pertama kali kita bikin, saya copy, saya taruh di mana? Saya taruh di paling atas atau saya taruh di headline nih. Klinik penyakit terdekat. Aduh, saya jadi nggak enak bacanya nih ya. Ini saya blok. Caranya gimana? Ini di blok dulu sampai warna biru seperti ini. Kalau sudah bisa diperhatikan di sini ada kayak gambar apa tuh ya? Pokoknya di deretan bendera nih, deretan bendera paling kiri ada ini fungsinya untuk menyisipkan link. Nah, jadi ini kita klik aja. Nah, lalu kita paste aja di sini. Nah, terus oke. Nah, jadi nanti ini otomatis backlink, yang pastinya backlinknya menuju ke postingan yang pertama. Karena kan saya menyisipkan backlinknya postingan yang pertama gitu. Oke, sudah seperti ini, sudah biru-biru, berarti ini backlinknya sudah aktif ya, sudah ditautkan link postingan pertama saya ke postingan kedua. Oke, lanjut. Untuk yang lainnya nggak usah seperti biasa aja. Jadi kita hanya mengganti headline-nya dikasih atau disisipkan atau ditautkan link postingan yang pertama. Oke, dan selanjutnya seperti biasa tag keyword, meta keyword disamakan aja dengan nama produk ya. Untuk metadesc menggunakan chat GPT lagi. Buatkan saya metadesc 160 karakter yang strong hook ya. Saya copy. Oke, copy. Saya taruh di metadesc. Oh, ada oke-nya nih. Salah kopinya di Oh, salah bawah. copy ya. Nih, butuh klinik. Di konten Google-nya SEO Denai.
cek tampilkan di halaman home, nama judulnya disamain aja dengan nama produk yang depannya aja. Jadi keyword utama dan juga keyword produk. Paste, nomor WhatsApp biasa. Nah, teks WhatsApp menggunakan ChatGPT aja ya. Buatkan saya teks WhatsApp yang menarik. Ya, gitu aja coba. Saran saya. Nah, gini boleh nih ya. Halo, terima kasih sudah menghubungi. Oke, saya copy. Tep, paste. Nah, lalu submit. Seperti biasa, submit. Nah, saya cek lagi postingan yang kedua ya. Kita ke beranda. Nah, ini muncul ya. Yang ini, nah, yang ini postingan pertama. Jati Asih Bekasi Selatan adalah postingan pertama saya. Ini postingan kedua. Saya akan menyisipkan link postingan pertama ke postingan kedua nih ya. Coba kita klik. Saya mau lihat muncul nggak dia. Nah, ini muncul ya. Kalau sudah biru-biru gini, otomatis backlinknya sudah aktif nih. Kalau ini diklik, langsung masuk ke postingan pertama. Seperti itu. Belum sampai situ. Masih ada 2 postingan lagi. Mas, Kita lanjut lagi ya. sedikit Mas, Ya, boleh Pak. Boleh, silakan Pak. nanya sedikit. Tadi ada postingan pertama sama yang kedua yang ini barusan ya Mas ya. Ya, Tadi dibikin backlink ke arah postingan yang pertama. ya. Nanti yang postingan pertama jadi kuat atau gimana ya? Nggak usah Maksudnya? Pak. Pokoknya nanti ini jujur nanti ada step sampai akhir sampai ke konsol. Mungkin ini saya cepetin dikit ya biar nanti sampai ke konsol. Kenapa? Nanti kita cukup konsol satu aja. Satu kita inspeksi, yang lain nanti bakal ngikut gitu. Makanya coba difokus dulu aja kita ya Bapak Ibu semuanya karena ini belum Oh selesai iya. ya. Nanti mungkin sampai ke Oh iya, makasih. aman ya Pak. Ya, makasih. Ya, Nah, makasih oke. Mas. Siap sama-sama Pak. Back to topic ya. Karena ini masih belum selesai, mungkin ini baru 50% lah. Karena kan postingan saya bikin keywordnya 4 ya. Berarti satu Ya, keyword taruhlah 25% gitu. Berarti ini baru progres 50%. Jadi postingan pertama, linknya kita masukin ke postingan kedua. Yang pastinya dimasukin ke headline-nya aja gitu. Oke, kita tapi lanjut. narasinya tetap sama ya Ya Mas. Pak, kenapa? Deskripsi itu isinya tetap sama ya Mas. Jangan Pak, deskripsinya dibuat aja lagi di ChatGPT, biarin ngacak lagi Pak gitu. Jadi Oke. usahakan untuk deskripsi jangan sama, deskripsi dan juga metadese jangan sama gitu. Kita perintah lagi aja di ChatGPT gitu Pak. Oh iya, Biarin menarik makasih aja Mas. gitu. Ya sama-sama Pak. Ya, makasih. Oke, back to topic ya. Plus produk seperti biasa. Oh ya, ini kita ke beranda dulu ya. Pilih kategori mana tadi? Spesialis. Nah, nama produk, keyword ketiga ya. Nih, klinik, penyakit. Wah, saya nggak enak nyebutinnya, soalnya. Paste. Sekarang saya wilayah Jaka Setia. Nah, ini Jaka Setia nih ya. Oke, selatan. Nah, seperti biasa, gambarnya kita masukin. Jangan lupa gambarnya 400 kali 400 ya, Bapak Ibu semuanya ya. Deskripsinya kita minta buat ChatGPT aja, biar nggak bingung-bingung. Karena sekarang kan udah ada AI. Ini aja tuh, kita copy, kita comot dari yang atas perintahnya. Biar kita tidak perlu ngetik lagi. Nah, ini. Nanti promnya saya kirimin deh, saya habis ini. Ini mungkin sampai saya inspeksi ya baru bisa dikatakan selesai. Soalnya nanti ada penjelasannya. Kalau misalkan nanti bingung. Klinik, oke, langsung saya copy aja biar cepat karena Jumat hari ini ya. Copy seperti biasa. Saya taruh di deskripsi. Nah, ini saya edit dikit. Sebentar, saya minta waktu sedikit aja. SEO WA, SEO deny, dan SEO baca. Nah, seperti ini. Ntar ini garis-garis jangan lupa ya, dihapus ya. Karena kalau ada, kelihatan banget kopas dari ChatGPT. Jadi biar kelihatan kita punya sendiri gitu, tapi kan padahal mah kita ngopas gitu. Nah, ini seperti biasa, headline-nya di bold. Nah,
Kenapa namanya backlink berantai? Jadi sebenarnya tuh kita cukup posting 1, 2, 3, 4, 5, postingan 1 dikasih link ke postingan 2, postingan 2 dikasih link ke postingan 3, postingan 3 dikasih link ke postingan 4 dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan teknik backlink berantai. Seperti itu ya. Langsung aja nih saya praktekin ya. Tadi kan postingan pertama ini linknya sudah saya sisipkan atau sudah saya masukkan backlink postingan pertama ke postingan kedua ya. Sekarang seterusnya postingan kedua saya buka. Nah, ini kan ada nih backlinknya nih. Backlink dari postingan pertama. Nah, untuk step berikutnya postingan kedua linknya saya ambil. Saya taruh di postingan ketiga. Jadi nanti berentetan. Tapi nanti yang diinspeksi cuma satu aja. Nah, makanya saya bilang harus sampai selesai biar paham. Karena nanti ada teknik inspeksinya, takutnya salah inspeksi seperti itu. Kalau salah inspeksi nanti nggak bakal muncul gitu. Jadi kita cukup satu inspeksi, nanti bakal muncul di Google semuanya. Tuh, oke, saya copy nih ya. Link kedua atau postingan yang kedua, saya copy linknya. Saya ingin masukkan ke sini. Jadi backlink postingan kedua, saya masukkan ke postingan yang ketiga, headline postingan ketiga nih. Sisipkan ya, seperti biasa, kita tautin, save, enter, oke. Nah, ini ya, sudah biru-biru, udah aman. Oke, sudah aman semuanya, sudah bagus. Langsung aja saya percepat sedikit ya. Nama produk, samain aja, tag keyword sama, meta keyword sama. Metades, ChatGPT, buatkan saya metades 160 karakter yang strong hook. Nih, cari boleh nih. Di metades. Terus konten Google-nya seperti biasa, saya udah naik. Cek tampilkan di halaman home, biar muncul di beranda website kita. Lalu ini ya, sampai sini aja. Seperti biasa. Nama judul, nomor WhatsApp, jangan lupa tadi berapa nomornya? 1157 bukan ya? Oh iya benar 1157. Untuk teks WhatsApp, kita minta ChatGPT aja. Buatkan saya teks WhatsApp yang menarik. Nah, oke, halo, halo. Kurang mantep nih. Boleh deh, nggak apa-apa deh. Oke, sudah. Yang lain biasanya saya nggak pernah saya isi ya. Saya biasanya cuma mentok di teks WhatsApp aja. Itu udah paling mentok. Mana nih? Kok nggak muncul nih? Gara-gara dia ini. Nah, submit. Nah, saya cek ya postingan ketiga. Kita ke beranda lagi. Bekasi di Jakarta Setia, Bekasi Selatan. Ini postingan ketiga, yang pastinya di headline-nya ada backlink postingan kedua. Kalau ini saya klik, masuk ke link atau postingan yang kedua nih. Tuh, Jaka Mulia, Bekasi Selatan. Oke, dan step terakhir. Maaf, ini sebenarnya bukan step terakhir, postingan terakhir. Oke, lanjut aja langsung, biar cepat. Produk lagi, plus produk. Kategori, mana kategori? Spesialis ini. Nama produknya, klinik. Ini, sini. Saya masukkan di nama produk, seperti biasa. Saya taruh kecamatan. Kalau ini bukan kecamatan lagi, malah langsung ke Bekasi Selatannya, seperti itu. Langsung ke kota besarnya. Bekasi Selatan. Gambarnya saya masukkan. Lalu deskripsinya kita bisa minta GPT seperti biasa ya. Sama, untuk metode sama. Nanti yang beda tuh inspeksi. Makanya kalau di inspeksi jangan sampai salah yang di inspeksinya. Nanti ada. Nanti mungkin selesai inspeksi. Saya Bentar. Oke. Bisa copy aja biar cepet. Bisa copy yang lama ya.
sampai ke hubungi kami, sampai sini aja nih boleh. Oke. Tapi paste di deskripsi. Nah, ini saya edit dulu sedikit ya. Oke, seperti biasa, hubungi kaminya. Jangan lupa dihapus, diganti CW aja, biar nanti otomatis langsung ada link WhatsApp kita. Dan SEO Denai, dan SEO Baca. Seperti biasa, headline-nya di bold, biar tebal. Nah, jangan lupa, kalau sudah di bold, kita sisipkan link postingan ketiga. Nah, ini ya, postingan ketiga nih. Ini kan postingan pertama nih. Postingan pertama, linknya kita sisipkan, backlinknya kita sisipkan ke postingan kedua. Postingan kedua, backlinknya kita sisipkan ke postingan ketiga. Dan postingan ketiga, backlinknya kita sisipkan ke dalam postingan keempat. Seperti itu tekniknya. Ini saya ambil semuanya ya. Ini kita bold. Nah, ini sudah di bold ya. Seperti biasa di sini ya, di deretan bendera pokoknya. Paste. Oke. Nah, sudah kayak gini, sudah aman muncul. Oke, lanjut. Tag keyword, meta keyword disamakan dengan nama produk atau keyword utama. Metades, buatkan saya metades 160 karakter yang strong hook ini ya. Nah, ini metades konten Google SEO Denai, nggak usah diisi nih mah, yang penting diketik aja SEO Denai. Ininya penyakit. Oh, sampai sini. Pak, jalan. Ini nomor WhatsApp sudah muncul, teks WhatsApp, ini aja nggak apa-apa, samain aja deh. Oke, dan saya submit. Nah, ini postingan keempat ya. Postingan keempat kita pakai backlink dari postingan ketiga. Coba saya cek dulu ya. Beranda nih. Saya cek postingannya 1, 2, 3, 4. Yang pastinya postingan pertama tidak ada backlinknya. Tuh kosong. Kosongan nih. Kosong tuh kosong. Karena ini dasarnya, ini pondasinya. Postingan pertama itu pondasinya. Lalu di postingan kedua ada backlink dari postingan pertama. Nih, postingan pertama ini backlink dari postingan pertama. Lalu postingan ketiga ada backlink dari postingan kedua. Nih. Ini ya, ini backlink dari postingan kedua. Lalu postingan keempat ada backlink dari postingan ketiga. Seperti itu dia. Tuh ya. Ini kalau diklik backlink masuk atau langsung masuk ke link postingan ketiga tuh. Klinik penyakit terdekat di Jakarta Setia. Nah, caranya kan kenapa tadi saya bilang cuma satu aja yang diinspeksi? Kan Bapak Ibu pasti bertanya-tanya kan kenapa satu aja, Mas? Karena kita sudah menyisipkan antara backlink dari satu link ke link-link lainnya. Kalau sudah disisipkan, yang pastinya ini harus dipahami dulu ya. Keywordnya harus sama nih, seperti ini contohnya ya. Klinik penyakit terbaik di Bekasi Selatan tuh. Ini kalau diperhatikan ini sama semua nih. Yang jadi beda cuman keyword akhiran tuh, terbaik, terdekat. Bawahnya juga sama lagi, terdekat, terbaik lagi tuh. Jadi saya kan bikin 4 postingan ya. 4 keyword ya. Tuh, klinik sama, penyakit sama, ini sama, terbaik sama. Nah, di nomor 2 bukan terbaik tapi terdekat. Di nomor 3 terdekat lagi, di nomor 4 terbaik. Jadi saya selang-seling aja gitu. Jadi yang saya ubah keyword akhiran kayak terbaik, termurah. Jadi kita bikin dua-dua gitu. Mau misalkan postingannya 6. Berarti kita bikin terbaik, termurah, terjangkau. Berarti terbaiknya 2, termurahnya 2, terjangkaunya 2 gitu. Jadi harus bikin 2-2-2 gitu. Kalau untuk wilayah, diusahakan wilayahnya yang pasti pertama di postingan pertama bebas wilayah apa aja, tapi jangan lupa dipastikan untuk wilayahnya seperti ini nih. Contoh nih ya, misalkan bingung Bekasi Selatan ini adalah nama daerah di tempat saya, wilayah lumayan besar. Nah, untuk seterusnya, keyword daerah atau keyword wilayah seterusnya menggunakan kecamatan dari Bekasi Selatan tersebut. Kayak gitu. Jadi harus dipahami dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita harus menyiapkan lokasi utama atau wilayah utama. Contohnya Jakarta Timur. Nah,
Kalau misalkan saya mengganti ini Jakarta Timur, berarti yang atasnya ini saya kasih kecamatan, lalu saya kasih Jakarta Timur gitu. Contoh, Cakung Jakarta Timur, lalu atasnya lagi Pondok Bambu Jakarta Timur, lalu atasnya lagi nggak tahu saya Jaktim mana, pokoknya itu ditambah Jakarta Timur kayak gitu. Jadi usahakan yang pertama nama wilayah harus sama, biar sinkron gitu. Nah, untuk keyword depan, nama produk samain aja nggak apa-apa. Yang hanya membeda keyword akhiran, tapi dua ya, misalkan ini terbaik, terdekat, terbaik gitu. Jadi kalau diperhatikan, terbaik nomor 1 sama terbaik nomor 4 sama tuh. Seperti itu. Jadi klinik penyakit terbaik di mana gitu. Dan jangan lupa diperhatikan lagi wilayahnya. Misalkan pakai wilayah Bekasi Utara. Nah, kalau sudah pakai wilayah Bekasi Utara, kita bikin lagi kecamatan di Bekasi Utara. Dan jangan lupa di akhiran kecamatan Bekasi Utara ditaruh atau diketik Bekasi Utara juga gitu. Jadi biar dia nanti sinkron antara postingan pertama dengan postingan yang lainnya. Jadi itu cara bermain teknik sebutannya backlink apa ya, backlink rame-rame lah kayak gitu. Nah, untuk inspeksinya harus dipahami kenapa tadi saya bilang cuma satu. Ini kan banyak ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya ini ya. Kita hanya inspeksi satu aja, postingan yang paling terakhir kita posting. Nih, klinik penyakit terbaik di Bekasi Selatan. Nah, ini aja yang kita inspeksi ini ya. Coba ya saya inspeksi ya. Nah, ininya Google Search Console seperti biasa. Ini Google Search Console ya. Sebentar ya, saya belum daftar nih. Bentar ya, saya daftar dulu ya. Mungkin kalau yang daftar udah pada tahu ya Bapak Ibu ya, cara daftar GC. Mudah kok, insya Allah. Timbang copy doang nih, copy link, taruh di GSC, awalan URL, paste, terus lanjutkan. Jangan di domain taruhnya ya, taruhnya di awalan URL, lanjutkan, dan diperhatikan nama domainnya harus lengkap beserta https://carousel.piso tadi / lanjutkan. Lalu di scroll ke bawah sedikit sampai bertemu tag HTML nih. Ini kan kolomnya banyak ya, tag HTML, analitis, dibuka aja kolom tag HTML ya. Lalu diambil source dari tag HTML ini. Diambil salin, kita balik ke panel pengaturan meta SEO utama, meta pendukung, dan ditaruh di paling atas. Nah, sini, paste. Submit. Oke, data berhasil disimpan. Lalu diverifikasi ini. Harus diperhatikan lagi, verifikasinya masih di kolom tag HTML ya. Ini tag HTML kolomnya. Ini linknya masih di kolom tag HTML dan verifikasinya masih di kolom tag HTML. Verifikasi biasa. Tapi langsung masuk ke namanya Google Search Console. Nah, ini adalah Google Search Console tuh. Banyak ya total kliknya ya 905. Nah, oke, langsung aja. Tadi yang saya sampaikan kan postingannya 4 nih banyak, tapi kita hanya menginspeksi satu aja. Pokoknya intinya postingan yang paling terakhir kita buat, kita inspeksi. Tadi nih saya bikin nih, klinik penyakit terbaik di Bekasi Selatan. Ini terakhir saya bikin tadi, keempat. Saya buka, saya klik postingannya biar masuk, lalu ini saya copy linknya. Link postingan terakhir kita bikin. Yang pastinya sudah berentetan backlinknya sudah kita taruh ya. Dari kita bikin postingan pertama, postingan kedua menggunakan backlink postingan pertama, lalu kita bikin postingan ketiga dengan backlink postingan yang kedua, lalu kita bikin postingan keempat dengan backlink postingan ketiga. Jadi sinkron antara satu sama lain. Dan jangan lupa keywordnya harus diperhatiin ya, yang sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai salah. Saya copy. Seperti biasa kita ke ini periksa URL, ini GSC biar muncul di Google. Uji URL aktif. Oh, lama ya jaringannya. Udah mau Jumat nih. Gulung karpet masjid dulu kali itu. Oh iya bener Pak, aman Pak, masih aman Pak, masih aman. Oke, sudah centang, lalu minta pengindeksan. Nah, tutup.
Kenapa satu aja? Nanti postingan yang lainnya nih keywordnya muncul nih. Yang klinik penyakit di Jakarta Setia muncul, yang ini muncul, yang ini muncul juga. Kenapa muncul? Karena saya sudah mensisipkan backlink yang sudah saya sisipkan tadi. Contoh kan, postingan pertama kosong nih. Terus postingan kedua saya kasih backlink ke postingan pertama. Terus saya bikin postingan ketiga, saya kasih backlink ke postingan kedua. Saya bikin lagi postingan keempat, saya kasih backlink ke postingan ketiga. Tapi yang saya inspeksi postingan terakhir saya bikin postingan keempat. Jadi biar sinkron semuanya ikut gitu. Jadi ini adalah salah satu teknik dengan disebut backlink berantai untuk postingan WSP. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi bisa dipelajari aja, bisa dipraktekkan dengan sendiri. Nanti kita hanya fokus inspeksi yang paling terakhir kita bikin, yang pastinya sudah melalui tahap-tahap backlink yang sudah kita sisipkan. Nanti otomatis keyword-keyword ini lainnya bakal muncul nih. Jadi kita nggak perlu inspeksi semuanya, cukup inspeksi satu, yang lainnya bakal ngikut. Tapi jangan lupa dikasih backlink gitu. Dan jangan lupa keywordnya harus sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, keywordnya yang diganti keyword akhirannya aja, tapi per 222, dan juga nama wilayah kota tersebut. Kalau kota tersebut sudah, misalkan kota tersebut A nih, A ya. Nah, kita pakai kecamatan di kota A itu gitu. Jadi biar sinkron, biar lebih sinkron lagi nih. Contoh nih, kota inti saya kan Bekasi Selatan. Nah, saya pakai kecamatan di Bekasi Selatan, Jakarta Setia, Jakamulia, Jati Asih gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan silakan. Banyak ya, satu bulannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Pak. Bang Abdul ya. Ya, bener Pak. Nah, ini kalau tadi kan nge-backlink ini kan Ya, satu domain. Misalkan ya, kalau nge-backlink ke domain yang lain gitu, bisa. Kayak gitu terus aja Pak. Kenapa? Gimana? domainnya kan domain yang lain. Ini kan Domain satu yang lain. domain ini. Nah, ini kan satu domain. Ya. Nah, kalau misalkan saya pakai domain yang lain gitu, External link. diangkor ke itu domain yang lain Nah, bisa. bedanya kalau misalkan Bapak di drag atau Bapak ambil backlink dari domain yang lain nih. Dan juga kan Ya. otomatis keywordnya beda. Ya kan apa bener ya? Keywordnya beda kan? Enggak, Keywordnya beda kalau nggak? ini untuk keyword yang sama. Misalkan Oh, kita boleh, copy yang boleh, ini boleh. aja. Boleh Pak, boleh. Ah, Boleh. oke. Oke, Cuman ya, cuman oke. cuman jujur kalau saya belum pernah mencobakan yang Bapak bilang tadi karena kan ke domain yang Ah, lain ya. Takutnya nggak bakal ah, muncul. Nah, kalau yang ini muncul. Kenapa muncul? Karena kita masih menggunakan domain satu gitu. Domain satu kita kasih backlink yang sama doang gitu. Mungkin jujur, berarti mungkin yang Bapak sampaikan tadi, kalau menggunakan domain lain, mungkin sih efeknya nggak bakal kayak gini. Mungkin efeknya nanti bisa apa ya? Bisa lebih cepat merayapinya aja sih Google mungkin ya. iya. Tuh. Berarti itu harus inspeksinya berarti harus 2 kali ya, Mas Abdul ya. Dua kali gimana Karena tuh kan Pak? beda domain. Oh ya benar benar Pak benar. Oh, oke, oke. Nah, itu Ya terus Pak. yang Hmm, terus yang kedua, ya eh, ini kan tadi nge-backlinknya kan di sini dari ini aja ya. Yang ya bedakan tadi itu terdekat terbaik aja ya, ya pokoknya yang keyword ininya. akhirannya aja Pak yang diganti. Ya, dan nah, terus misalkan ada turunan Hmm. keyword turunan. Nah, gimana bisa itu di backlink begitu bisa. Saran saya sih jangan dulu Pak, takutnya karena saya belum Nah, mencoba segala hal yang backlink ini ya, karena saya baru oh iya nyobainnya iya. baru yang gini doang gitu. Karena saya belum ngulik-ngulik Heeh, jujur. iya Karena iya. takutnya kalau semakin kita ulik semakin berantakan. Kecuali kalau Oh, misalkan Bapak Ibu langsung menggunakan teknik mentok 1000 keyword, nah kayak gitu baru bisa gitu Pak. oh Karena iya. di dalam WSP itu sebenarnya ilmu yang paling mentoknya itu ada namanya 1000 keyword. Nah, itu udah ilmu paling mentok gitu. Kenapa ilmu paling mentok? Satu postingan bisa bermacam-macam keyword kita cemplungin seperti itu. Itu baru Oh, kalau kita boleh ngulik nanti nguliknya misalkan Bapak Ibu pengen nguliknya di teknik 1000 keyword aja gitu. Kalau misalkan udah punya basic teknik 1000 keyword itu boleh dikulik gitu. Kalau untuk teknik oh, kayak teknik backlink berantai gini, saran saya sih nggak usah dikulik-kulik ya. Jadi diikutin aja terstruktur. Kenapa? Karena saya sudah nyobain juga. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ngotak-ngatik, takutnya nanti nggak muncul gitu. Kayak gitu oh Pak. iya. Nah, oke, makasih Mas Abdul. Ya, sama-sama Pak. Abdul, Rekamannya ada ya Pak, Pak, Bu. Oh iya ini ya, chat GPT ya. Untung diingetin saya ini.
Ada rekamannya ya, Mas Abdul ada. Siap, Pak. Aman, Pak. Aman. Mas Mungkin Abdul, ini harus dengan produk yang sama ya? kenapa, Pak? Nah, harus dengan produk yang sama ya. Kalau kita Betul produk sekali, yang lain, Pak. kalau kita, Nggak bisa. oh gitu, oh Ya, nggak bisa. ya nggak bisa. Kenapa harus postingan yang sama? Karena kan nanti dia bakal. Jadi ini sebutannya sih sebenarnya bukan apa ya, biarin website kita tuh mendominasi aja di Google gitu, Pak. Jadi Oh orang gitu, saat ya. ngetik di Bekasi Selatan tuh nanti nggak usah dia ngetik di Yang Bekasi keluar biasa Selatan. semua. Saat orang ngetik Ya, di ya. Jakarta Setia, website Bekasi Selatan saya masuk kayak gitu. Oke, sip. Doang, Pak. Jadi ini sebutan backlink berantai. Backlink rame-rame lah kayak gitu. Mas Itu Abdul, problemnya itu gitu. seandainya dari 4-nya itu diinspeksi semua, kemungkinan gimana ya? Kenapa gimana? Kalau dari 4-nya itu diinspeksi semua gitu, misalkan. Nggak apa-apa, Pak. Boleh-boleh aja. Cuman kan itu namanya mempercapek, Pak. Gitu. Jadi itu kita kayak posting biasa gitu. Kenapa? Ada namanya backlink berantai. Jadi kita cukup satu aja yang diinspeksi gitu, Pak. Jadi nggak perlu semuanya kita inspeksi gitu. Tapi secara Kenapa gimana? ininya lebih sini nggak? Kemungkinan munculnya. Kalau misalkan secara bagusnya ya diinspeksi per satu itu bagus banget, jujur bagus banget. Kenapa? Karena dia pas satu, yang pastinya di dalam sini semua ini sudah kita sisipkan backlink ya. Apalagi yang tadi Ya. Bapak bilang, semuanya contoh saya ada 4 postingan ini, udah saya sisipkan backlink semuanya. Terus saya inspeksi semuanya itu malah bagus banget gitu. Bagus banget, ya, Pak ya. bagus banget. Cuman ya tergantung Bapak Ibu semuanya. Kalau mau tambah waktu boleh gitu. Kalau yang artikel yang pertama tadi, di backlinkin dari yang keempat, lebih bagus nggak itu? Boleh Pak, boleh. Bagus tuh, bagus. Jadi muter ya dia? Ya. Jadi rantai beneran itu? Bagus. Jadi nanti dia otomatis bakal muter aja tuh Pak backlinknya gitu. Jadi si Google ini benar-benar tahu nih, contoh nih, ini punya si Mas Abdul. Nah, jadi nanti bakal diputer-puter aja tuh gitu keywordnya. Saat orang ngetik Jakamulya, Bekasi Selatan muncul. Saat orang ngetik Jakamulya, contohnya di Jati Asih muncul gitu. Jadi diputer-puter aja keywordnya. Bagus tuh Pak, bagus. Ya, siap. Boleh tuh Pak, boleh. Abdul. Ya Pak. Suaranya pelan banget Pak. Linknya itu apa di paragraf bagian Pak, maaf Pak, suaranya pelan banget Pak. itu linknya itu harus di atau bisa di bagian Ya Pak, gimana Pak? Nggak dengar saya, Pak. Maaf Pak. Halo Pak. Nah, ini saya sambil baca komen ya. taruh Pak, linknya. kalau mau nambah gambar di posting, nambah gambar di mana nih Kak Iman? Nambah gambar di deskripsi. Kalau deskripsi bisa, kalau di gambar postingannya nggak bisa karena satu postingan hanya satu gambar. Tapi di dalam deskripsi bisa dikasih beberapa gambar, boleh. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dicoba itu, Mas. Yang mana tuh Pak? Itu gambarnya disisipkan di deskripsinya itu. Boleh. Oke, saya praktekin dikit ya. Kita ke master data, yang pastinya kita ke produk ya, karena kan kita gambarnya itu ada di dalam deskripsi. Ini saya edit ya. Nih, contoh ini saya besarkan ya. Contoh saya mau naruh di sini, di bawah ini. Ini kan headline ya, headline yang sudah saya sisipkan backlink. Dan di bawah headline backlink ini ada deskripsi singkat. Nah, contoh di sini nih, saya mau naruh gambar. Langsung aja. Tapi sebelumnya ada yang kelewatan, maaf, saya lupa. Saya upload dulu gambarnya. Iya. Produk, import gambar. Gambarnya yang beda nggak apa-apa ya? Kenapa Pak? Gambarnya yang beda gitu. Beda, bebas. Kalau gambar di deskripsi bebas, boleh sama, Tapi boleh beda. masih berhubungan dengan itu. Boleh. Aman. Sip. Contoh nih ya, ini ya contoh ya. Ini kambing deh. Ini jadi kambing. Ya, nih. Submit. Ini ya sudah muncul ya. Lalu saya copy dulu nih. Jaga biar aman. Lalu saya mana produk tadi? Saya edit salah satu produk ya, saya sisipkan di dalam deskripsi ya. Kalau misalkan pakai teknik keyword, gambarnya malah lebih bagus dia, berbentuk karosel. Kalau kursor diklik nimbul.
Cuman kalau yang udah pernah nyobain text pure sih seharusnya ya gambarnya seperti itu. Biar lebih menarik lagi gitu. Berarti nggak ada. Berarti saya ambil linknya aja nih, berarti harus manual. Nah, sini upload sini. Muncul ke gambarnya. Oke, muncul. Saya taruh di WSP-MU. Nah, ini ya. Nah, muncul gambarnya ya, tuh. Langsung saya submit. Tapi ini saya submit ya teman-teman, nanti tuh muncul ya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, tadi saya mau ngasih gambar yang kedua. Kita ambil alamat URL ya. Jadi ya, nama domain, HTTPS semua lengkap. Jangan lupa dikasih /uploads ya, biar muncul ke Google. Nih, seperti ini. Saya copy, saya cek dulu di Google muncul nggak. Kalau dia muncul berarti sudah bisa kita ini muncul, berarti sudah bisa dimasukkan. Bentar. Gede banget ini, jelek. Ini berarti saya ini masukin dulu. Nih. Nah, ini weight-nya bisa diukur dengan semau kita 400 kali 400. Oh, nggak bisa, berarti kita bisa ganti atasnya aja 400 pokoknya. Oke. Nah, seperti ini ya jadinya nih kalau sudah disubmit. Ini jujur ini basic. Kalau sudah memperdalam WSP, gambarnya itu nggak bakal seperti ini. Gambarnya karosel dia. Kalau kursor keklik sini nanti dia nimbul, keren gitu. Itu bisa diulik-ulik sendirilah Bapak Ibu semuanya. Baik, ada lagi. Iya Pak, ya Bu. Bisa diterapkan di dongkrak usaha. Kenapa Pak? Dongkrak usaha. Kalau untuk gambar, bisa diterapkan dongkrak usaha bisa Pak, cuma kalau untuk keyword backlink nggak bisa gitu, beda. Halo Mas Abdul. Iya Bu, gimana Bu? Ganti nggak? Tapi tetap itu klinik penyakit itu. Isinya tetap klinik penyakit itu, Mas Abdul. Boleh diganti nggak itu gambar yang 4 itu? Ini saya mau ngasih info sedikit ya. Jikalau Bapak Ibu semuanya bermain SEO itu luas ya. SEO itu pokoknya dengan Google website ya. Google website itu namanya SEO. Maupun pakai WordPress, pakai Berdu, pakai WSP, dan pakai lain-lainnya banyak ya di luar sana. Tapi yang pastinya paling terkenal WordPress ya contohnya ya, maupun WSP lah ya. Nah, intinya kalau kita bermain SEO, kita boleh mengotak-ngatik semua deskripsi, gambar, dan juga metades. Tapi yang nggak boleh diganti itu cuma satu. Apa yang nggak boleh diganti? Keywordnya nih. Keyword kalau udah di SEO kan atau sudah diinspeksi, karena kita sudah mendaftarkan, keywordnya nggak boleh diotak-atik. Untuk yang lain-lainnya boleh bebas, gambarnya diganti, deskripsi diganti. Maaf, sama satu lagi, metades nggak boleh. Kalau di dalam fitur WSP, ini saya kasih lihat aja ya, produk, edit contohnya. Kalau di dalam WSP, nama produk atau keywordnya ini kalau sudah di Google Search Console atau sudah kita daftarkan postingan kita atau keyword kita ke dalam Google, tidak boleh lagi diganti gitu. Kenapa tidak boleh diganti? Kalau misalkan kita ganti, kita bakal bikin ngacak algoritma si Google untuk website kita seperti itu, Bu. Jadi kalau bermain SEO untuk gambar, untuk deskripsi, untuk ini pokoknya WhatsApp, teks WhatsApp boleh diganti. Yang nggak boleh itu cuma keywordnya aja nih, nama produk, dan juga tag keyword, meta keyword, dan meta deskripsi itu nggak boleh. Nambah huruf juga nggak boleh ya? Sama satu lagi, Bapak Ibu semuanya, dikarenakan deskripsi saya menggunakan link, jadi yang link ini jangan dihapus nih. Kalau misalkan nih, tadi kan contoh nih, saya mau ganti nih Mas gambarnya sama deskripsinya. Gambar boleh diganti sah saja, boleh. Untuk deskripsi harus diperhatikan, setiap deskripsi yang kita sisipkan backlink ataupun link ataupun anchor link semuanya berbentuk link, jangan pernah dihapus deskripsinya. Jadi yang dihapus di bagian sini, nih ya, yang dihapus di bagian sini sampai ke bawah, boleh. Nih sampai ke bawah, nih sampai ke sini boleh.
untuk yang sudah kita masukkan linknya dan sudah kita daftarkan ke dalam Google, jangan pernah dihapus. Karena akan membuat ngacak algoritma website kita ke dalam Google gitu, Kak. Jadi Mas ini, Abdul, ya Bu, Kalau sudah itu terlanjur kan gimana? misalnya kalau orang mengklik singkat aja gitu dapat ini kita postingan kita, mengklik ya, panjang juga. Mana caranya itu ya Mas ya? Kalau gimana, setiap orang mengklik itu dapat terus postingan kita gitu loh. maksudnya gimana Bu, suara Bu pelan? Misalnya orang mengklik nih, dia mau cari klinik ya kan? Ya. Nah, dengan kata pendek aja, judul pendek itu dapat postingan kita. Gimana ya itu Mas ya? Nih, saya contohin ya. Pakai GU itu. Nih mungkin masih Ya. waktu sedikit ya. Nih, saya kemarin posting nih. Jangan kaget ya, kalau keywordnya pendek masuk page one lagi. Nih, Iya. itu ada tekniknya sebenarnya. Mana ya? Di Bekasi, coba ya. Semoga aja ini masih page one ya. Ini keyword panjang. Nah, sama saya mau ngasih info sedikit. Kalau kita bermain keyword, diusahakan keyword long tail dulu, keyword panjang dulu. Kalau keyword long tail atau keyword panjang sudah muncul di halaman satu Google, keywordnya bisa kita potong. Gimana cara potongnya? Saya jelaskan. Ini seharusnya di luar materi, cuma nggak apa-apa nih. Kita enter ya. Page one ya. Jangan senang dulu. Ini keyword panjang. Orang jarang mengetik dengan sepanjang ini. Kita cek alatnya berapa. 17.900. Orang mayoritas paling tuh ngetik cuma 3 kata 4 kata keyword. Nah, cara motongnya, motong paling akhir dulu. Tapi untuk nama wilayah jangan pernah dipotong gitu. Kalau misalkan nama wilayah dipotong nggak bakal masuk, terkecuali kita iklan Google Ads baru nanti masuk gitu. Contoh ya, ini keyword panjang nih, hotel H1 17.900. Saya hapus nih dikit-dikit nih ya, termurah saya hapus nih. Enter. H1 ya, nomor 3. Saya lihat alatnya berapa? 23.000. Semakin keyword pendek, semakin alatnya banyak. Alatnya itu apa? Orang yang mencari dengan kata kunci tersebut. Jadi orang yang mencari dengan kata kunci jasa pembuatan kandang ayam close house di Bekasi adalah dengan total 23.400. Nah, ini masih panjang nih. Saya potong lagi. Jasa, nih saya potong nih. Pembuatan kandang ayam, patch one. Kita lihat alatnya berapa? 30.700. Ini masih panjang. Kenapa masih panjang? Orang tuh ngetik biasanya nama produk sama wilayah doang nih. Kalau dia keyword panjangnya udah masuk patch one, otomatis sudah enak. Karena untuk seterusnya bakal masuk, kalau dipotong-potong masuk gitu. Pembuatan saya hapus ya. Tuh, kandang ayam ini adalah keyword produk nih ya. Kandang ayam proses nih keyword produk ya. Dan di Bekasi adalah keyword wilayah. Jadi cuman pakai 2 kata kunci. Saya enter. Patch one tuh. Patch one ya. Patch one. Saya lihat alatnya berapa nih? 60.100. Ini yang Bekasi. Saya cek lagi yang lainnya. Mana saya udah bikin yang mana ya? Bekasi sudah, terus ya, lupa saya. Di Jakarta. Saya main kota-kota besar kemarin. Karena biarin seru aja. Saya mau jauhin keyword-keyword yang dia bayar-bayar mahal. Kalau kita kan simpel-simpel aja, yang penting patch one. Waduh, turun ini mah ya, berarti Jakarta nggak masuk. Turun ya, berarti Jakarta nggak masuk. Ya, gimana Bu? Keyword panjang itu di bawah 10.000 apa di atas 10.000 itu alatnya kalau kita cek alat. Jujur. Kalau keyword panjang banget, bebas mau berapa aja, asal jangan 2.000. Ya minimal banget 4.000 lah, minimal banget ya. Minimal banget 4.000. Kenapa? Karena nanti kalau dipotong tuh dia nanti otomatis nambah. Setiap keyword panjang dipotong, alatnya nambah gitu. Oh, ya gitu. Jadi usahakan, tapi dipastikan dulu keyword panjang patch one ya. Kalau sudah keyword panjang patch one, nanti dipotong-potong masuk ya. Contohnya, penasaran nih. Ini kurang lebih ini udah hampir 3 mingguan nih saya kerjain. Tuh patch one, alatnya berapa? 20.000. Ini panjang nih, terpercaya saya hapus. Dan jangan lupa, kalau ingin memotong keyword, potong keyword dari belakang, jangan dari depan. Dan jangan lupa lagi, untuk wilayahnya jangan pernah dihapus ya. Jadi biarin aja. Edward, berapa? 27.000. Ini masih panjang. Kontraktornya nih, keyword utama nih, saya hapus. Patch one, alatnya berapa? 43.000 gitu.
Jadi usahakan kita fokus ke keyword panjang dulu. Kalau keyword panjang sudah page one, barulah kita bisa potong-potong gitu. Sebenarnya ada tekniknya kalau misalkan keyword panjang sudah page one, nanti ada tekniknya biarin bisa mendobrak lagi, ada tekniknya. Gunakan yang namanya nih di panel MS ya, di master data ada namanya atas konten. Nah, nih pertama atas konten nih ya. Ini pertama. Contohnya seperti apa? Nih, saya buka ya, kandang ayam yang saya bikin kemarin. Nih, atas konten nih. Atas konten itu diisi aja dengan teks yang berbentuk copywriting. Nih, seperti ini aja. Tuh, dan jangan lupa dikasih bedanya kalau di atas konten dia nggak bisa dikasih WA, tapi bisa dikasih link. Linknya ini kita kasih WhatsApp nih. Kalau diklik WhatsApp gitu. Tetap masih bersatu dengan konten aslinya tuh. Tuh, jadi dan juga intinya kalau di fitur WSP itu sebenarnya 2 doang yang paling penting. Kalau yang postingan ya paling penting lah itu kan karena postingan produk ya. Tapi kalau ingin mendobrak keyword atau mendobrak halaman website kita biar semakin naik itu menggunakan atas konten sama body per page nih, body per page BPP nih, BPP tuh. Tapi BPP coding, script, kalau bingung pakai ChatGPT aja. Karena kan kemarin saya Bisa pengen ditambahin ini dong, Mas. cara menggunakan Mas, BPP. bisa ditambahin landing page dong kalau begitu. Jangan Pak, kalau di BPP nggak usah landing page jangan. Karena BPP itu muncul di paling bawah. Nih, sini nih Pak. Oh gitu. Enggak, biar kan produk itu rame macam-macam gitu. Jangan Pak, Jadi jangan. gitu. Berantakan nanti malah Pak, Oh enggak. berantakan. Oh, gitu. Jadi kalau Oh. BPP itu singkat-singkat aja. Rata-rata orang kalau yang sudah paham WSP, dia bikin BPP itu form order. Karena Nih, gini, tuh, nih ya, ini BPP nih, form order nih. Tuh, Oh, iya. nama siapa, on berapa, address berapa, jenis pilihan order apa tuh. Jadi biasanya rata-rata orang kalau yang udah paham dengan WSP, untuk BPP pasti diisi kalau nggak form order, artikel singkat gitu. Jadi nggak pernah bikin landing Iya. page, nggak pernah. Karena gini Mas Abdul, semalam Iya, kan Bu. saya punya kompetitor. Setiap Ya. saya potong-potong selalu muncul. Dan dia page one terus gitu loh Mas Abdul. Kenapa Bu? Nah, semalam saya ngulik-ngulik itu punya kompetitor. Ya. Nah, setiap saya punya judul itu page one terus dia muncul terus. Pakainya WSP apa? Apa tuh Bu? Oke, berarti itu tingkat apa? Ilmu SEO-nya udah tingkat tinggi tuh dia itu. Berarti dia pakainya bukan, jujur Bu, sebenarnya bukan masalah jago atau enggak ya. WSP itu ya bisa dipelajarin. Semua produk, semua digital marketing itu bisa dipelajarin. Cuman bedanya kalau website itu dia ada traffic Pakai minimalnya. DU itu. Contoh nih, Pakai misalkan DU itu. kenapa Pak? Pakai DU dia itu. Benar, salah satu pakai DU juga boleh. DU. Cuman kalau misalkan Bapak Ibu semuanya pengen punya website sendiri nih, nggak apa-apa, gunain aja website sendiri. Tapi kalau selama bulan pertama, bulan kedua belum ada hasil ya jangan ngeluh, tetap aja jalanin. Terus tekun, kerjain. Nanti website itu muncul tuh nggak mungkin di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh nggak mungkin muncul. Ada traffic, nggak mungkin. Munculnya ada traffic nanti kalau udah di bulan ke-6. Kalau udah setengah tahun baru tuh website kita bisa mendapatkan traffic. Contohnya kalau sudah bisa mendapatkan traffic itu kayak gimana? Saya posting apapun di sini langsung page one. Nih, di sini di carousel langsung page one. Kenapa? Nih bisa dilihat ya. Tuh, total kliknya berapa? 905 orang yang ngeklik website saya gitu. Jadi kenapa saya bikin apa-apa langsung page one? Karena saya sudah memaintenance atau merawat website carousel.biz.id ini gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bermain website, jangan ngeluh dulu. Terus saja fokus jalanin, tekun, kerjain. Paling cepat itu untuk bermain website 6 bulan baru bisa mendapatkan hasil yang tadi Ibu bilang. Kenapa ya Mas ya? Ini orang bisa page one, kok saya nggak bisa gitu. Kenapa nih orang besok bikin posting dia page one? Karena websitenya itu kalau ditanya, mungkin kalau kita nanya nih, mungkin dia udah berdarah-darah di awal gitu. Jadi dia udah berusaha dari awal. Jadi kalau dia sudah meraih hasilnya, dia tinggal metik-metik doang kayak gitu, Bu. Oh gitu. Itu 905 total klik dari berapa postingan itu Mas Abdul? 500. Maaf kurang lebih 519.
Oh, gitu. Tanpa paninjauan itu ya? Tanpa, nggak usah Bu. Oh, iya ya. Pokoknya Tapi postingannya kan banyak. banyak, tapi kan balik lagi intinya kalau ingin bermain website itu harus sering-sering maintenance website. Caranya maintenance website itu simple. Sehari posting 10 dan diinspeksi dah gitu aja, rutin aja. Sehari 10 inspeksi, besoknya lagi sehari 10 inspeksi, gitu terus selama 3 bulan. Baru nanti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, di bulan ke-6 baru nanti kerasa hasilnya. Intinya suatu website kalau udah kita posting apapun itu langsung patch, nah itu berarti udah bagus websitenya. Itu Kalau menurut Oh, tiap DU hari. sama ya Bu. Oh ya, DU nanti ini apa ada WSP yang paling rekamannya Pak. cepat? Ya Bu, Halo? ya Bu. DU apa Gimana Bu? WSP? Kalau kita banyak nih yang paling cepat dapat ini lead. Kenapa Bu? Kalau menurut Mas Abdul, DU apa WSP? Kalau kita posting banyak nih cepat dapat lead. DU Bu, DU dia langsung pesuan. DU. Dong Ragosa. Seperti itu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu semuanya karena sudah Jumat nih, saya mau siap-siap nih ya. Sebelumnya Iya benar Mas Abdul. terima Tapi kasih. Mas Abdul Nanti kita tadi alokasikan kalau nih. produk tadi itu kita tambahin landing page bisa nggak? Ya. Gitu ya. Jangan lupa nanti siang saya ngisi kelas Meta Ads jam 1.30. Materinya membuat landing page Kalev ya. Jadi untuk kelas Meta Ads 10 kali pertemuan seterusnya nanti bakal saya terus yang isi. Nanti saya bakal ngasih ilmu-ilmu yang bagusnya dan menarik, di stay tune aja, ditunggu aja, dipantengin aja terus ya grupnya. Nanti siang ada ya kelas Meta Ads di jam 1.30 insya Allah. Baik, terima kasih. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya Bapak Ibu semuanya ya. Saya Abdullah Mubarak, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Jumat ya Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Berkah barokah Mas Abdul. Ya Terima Pak. kasih Mas Abdul. Nanti Sama-sama Pak. Jangan lupa nanti jam 1.30 saya ada kelas Meta Ads ya Bapak Ibu semuanya. Siap Mas Abdul. Terima kasih Mas Abdul.